Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Najwa Eka Putri Kusnanda dengan NPM 2310314 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil sinopsis jurnal internasional yang saya pilih untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kompetensi bisnis dengan dosen pengampu yaitu Dr. Haji Tuti Rastuti, SHMH. Baik, jurnal yang saya pilih yaitu berjudul Cartel Detection in Public Procurement and Evaluation of Five Econometric Method, yang artinya yaitu deteksi kartel dalam pengadaan publik, evaluasi 5 metode ekonometrik, dengan penulis yaitu Johan Lundbrecht dari Umeå University, Swedia. Nah, dengan jurnalnya yaitu Journal of Public Procurement and Reliable Publishing dengan vol 26 nomor 1 2026 halaman 1 sampai 29 dengan status sudah terindeks Scopus Q2. Selanjutnya terkait isu bisnis utama dengan melihat konteks dari jurnal internasional yang saya pilih, yaitu bahwa kartel dalam pengadaan publik merupakan ancaman nyata bagi keuangan negara dan persaingan sehat. Dengan pepatah para ahli menyatakan bahwa kartel ada di antara kita. Ketika kita menemukannya, kita harus menuntut dan menghukum mereka. Tetapi bagaimana menemukannya? Seperti itu. Makanya masalah utama dalam jurnal internasional itu ada 5 metode ekonometrik untuk mendeteksi kartel yang telah diusulkan oleh berbagai peneliti sejak tahun 1993 hingga 2020. Namun tidak pernah ada evaluasi komparatif kelima metode tersebut pada dataset yang sama secara bersamaan. Nah, akibatnya otoritas persaingan tidak tahu metode mana yang paling andal dan sesuai untuk konteks kartel tersebut. Nah, pertanyaan penelitian di dalam jurnal internasional ini ada dua, yaitu apakah kelima metode mampu memverifikasi kartel yang sama dan apakah hasilnya konsisten atau saling bertentangan. Lalu selanjutnya terkait tujuan dan metode penelitian dalam jurnal internasional yang saya pilih. Nah, ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu evaluasi komparatif 5 metode ekonometrik pada dataset kartel terverifikasi hukum. Lalu yang kedua yaitu uji sensitivitas dan ketahanan dari hasil metode spasial dengan variabel backlog. Lalu yang ketiga itu memberikan panduan praktis bagi otoritas persaingan dalam memilih metode yang tepat. Nah, untuk metode yang digunakan sendiri memang melalui pendekatan kuantitatif ekonometrik dengan analisis pre-post dengan dataset yaitu tercatat 2.129 penawaran, 58 perusahaan, 427 kontrak, 232 pengadaan dari tahun 1995 hingga 2009, lalu bersumber dari SRA atau administrasi Swedia, lalu SCB yaitu Statistik Swedia, dan SMHI yaitu meteorologi. Dengan kasus yaitu kasus aspal Swedia yang terdeteksi dari 2001 yang divonis bersalah 6 perusahaan pada tahun 2003. Nah, tadi disebutkan di tujuan adanya 5 metode ekonometrik. Nah, 5 metode yang diuji itu metode pertama adalah Porter dan Zona pada tahun 1993 dengan melihat tingkat dan peringkat penawaran. Lalu metode 2 itu Porter dan Zona pada tahun 1999 dengan keputusan partisipasi penawaran. Lalu metode ketiga itu Bajari dan Y pada tahun 2003 untuk uji independensi bersyarat dan pertukaran. Lalu metode 4 yaitu Lundbrecht dari 2017 yaitu uji Moran atau ekonometrik spesial, dan metode yang terakhir yaitu dari Bregman pada tahun 2020 dengan model lag spesial. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu temuan utamanya. Nah, hasil perbandingan dari 5 metode tadi itu metode pertama dengan metode kedua tentang Porter dan Zona itu tidak menemukan perbedaan sistematis antara penawar kartel dan non-kartel dengan adanya gagal memverifikasi kartel di Swedia. Nah, sedangkan metode ketiga tadi yaitu berhasil dengan menolak independensi bersyarat pada 4 dan 6 perusahaan yaitu A, C, E, F dengan tingkat keberhasilan 87-93%. Lalu metode 4 dan metode 5 itu spasial dengan paling konsisten bahwa memverifikasi kolusi periode kartel dan menolaknya periode pasca kartel dengan tahap terhadap omitted variable bias. Nah, untuk temuan khususnya, yaitu perusahaan kartel tetap mengajukan penawaran meski kelebihan pekerjaan dengan tujuan untuk menciptakan ilusi persaingan. Nah, yang kedua itu kartel punya hierarki internal dengan perusahaan besar itu mengendali dan perusahaan yang lainnya itu menjadi penawar kecil dengan perilaku lebih kompetitif. Nah, yang ketiga itu penawar palsu
yaitu anggota kartel tidak hanya menyisakan celah dari pemenang, tetapi juga saling berkorelasi. Lalu kita masuk kepada analisis dan implikasi dalam jurnal internasional yang saya pilih. Nah, mengapa hasilnya berbeda antar metode yang tadi dijelaskan? Nah, itu karena setiap metode itu menguji aspek perilaku kartel yang berbeda, karena tidak ada satu metode yang lengkap sendiri. Nah, lalu metode 1 dan metode 2 ini kan berbasis perbedaan level penawaran. Nah, itu tuh kurang sensitif jika kartel dirancang mirip kompetitif. Lalu untuk metode 4 dan metode 5 itu emang berbasis korelasi antar penawaran dengan lebih mampu menangkap koordinasi yang tersembunyi. Lalu ada panduan praktis otoritas persaingan dengan menggunakan kombinasi metode, bukan satu metode tunggal. Lalu jika datanya minim mulai dari metode 4, itu hanya butuh data penawaran tanpa data biaya. Nah, jika ada kerugian spesifik, itu adanya penambahan seperti ada di metode 3 tadi, yaitu Bajari dan Y untuk konfirmasi berpasangan. Nah, implikasinya untuk Indonesia, KPPU dan LKPP berpotensi mengadopsi pendekatan ini untuk scanning kartel pengadaan di Indonesia. Namun, perlunya adanya adaptasi tentang keterbatasan data, kapasitas SDM, dan konteks kelembagaan yang berbeda. Baik, yang terakhir yaitu terkait kesimpulan dan relevansinya dengan rancangan pembelajaran semester pada mata kuliah kompetensi bisnis. Nah, dalam jurnal internasional yang saya pilih ini ada 3 kesimpulan utama. Yang pertama yaitu tidak adanya metode tunggal yang sempurna dengan menggunakan pendekatan multi metode yang saling melengkapi. Nah, yang kedua yaitu ekonometrika spasial yang dimana metode 4 dan metode 5 tadi yang adalah paling kuat dan konsisten untuk mendeteksi koordinasi penawaran. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu kartel beroperasi secara strategis dan pemenang ditunjuk dan penawaran palsu dikoordinasikan lalu ilusi persaingan sengaja diciptakan. Nah, untuk relevansinya dengan rancangan pembelajaran semester pada mata kuliah kompetensi bisnis itu yang pertama itu memahami bentuk anti persaingan paling berbahaya yaitu kartel dan bid rigging. Yang kedua yaitu pengadaan publik di mana arena kompetensi bisnis bernilai triliunan rupiah. Dan yang ketiga yaitu ekonometrika sebagai alat penegak hukum persaingan usaha. Yang terakhir yaitu persaingan sehat tidak terjadi otomatis. Ia harus dijaga, diawasi, dan ditegakkan. Baik, seperti itu hasil sinopsis jurnal yang saya pilih. Mohon maaf bila ada kekurangan baik kata maupun materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.